Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas berbagai teknik untuk menghitung determinan pada suatu matriks. Akan ada 3 metode atau teknik untuk menentukan nilai determinan dari suatu matriks. Yang pertama, kita akan bahas teknik hasil kali elementer. Teknik ini yang biasanya digunakan ketika menghitung determinan saat kalian SMA. Contoh, misal kita punya suatu matriks A11, A12, A13 sampai A33 berikut. Untuk menentukan nilai determinannya, jika ini hanya ukuran 3 kali 3, maka seperti cara yang biasa digunakan ketika SMA, tinggal dituliskan saja A11, A21, A31, kemudian A12, A22, A32 di sebelahnya. Kemudian tinggal kita kalikan, kemudian dikurangkan. Jadi ini dalam garis miring ini kita kalikan A11, A12, A13 ya. Kemudian dijumlahkan dengan ini A12, A23, A31 ya. Berarti yang ini. Kemudian A13, A21, A22 ya. Itu adalah yang ini ya. Kemudian yang garis miringnya ke kiri itu dikurangkan. Jadi dikurangi dengan ini, dikurangi dengan ini, dan juga dikurangkan dengan ini. Oke, sehingga diperoleh ini adalah hasilnya. Ini adalah cara menghitung determinan suatu matriks secara umum ya jika ukurannya 3 kali 3. Jika ukurannya 2 kali 2 mudah saja. Misalkan ini A11, A12, A21, A22, maka determinannya cukup ya dikalikan silang saja ya. Jadi A11 kali A22 dikurangi dengan A12, A21. Ini sedikit reminder saja. Oke. Contoh ya. Contoh misalkan ada matriks berikut, matriks B yaitu 32 min 1, 110 min 2 min 21. Maka untuk menghitung determinannya ya tinggal kita tuliskan ulang saja kolom pertama dan kolom kedua ya seperti ini. Kemudian kita hitung hasil perkaliannya, dijumlahkan semua. Kemudian dikurangi dengan hasil perkalian yang miring ke kiri ini. Sehingga akan diperoleh hasilnya adalah 1. Oke. Perhatikan contoh-contoh berikut. Jadi misalkan kita punya suatu matriks 1, 2, 0, 3, jelas ini determinannya adalah 3 dikurangi 0. Ya, berarti sama dengan 3. Kemudian untuk matriks ini jika kalian hitung dengan cara hasil kali elementer seperti cara yang sebelumnya dijelaskan, maka akan diperoleh hasilnya adalah 24. Untuk matriks berikutnya 100450789 hasil determinannya pasti 45 dengan cara hasil kali elementer. Dari sini sebetulnya kalian bisa melihat bahwa hasil-hasil determinan ini merupakan hasil perkalian dari unsur-unsur pada diagonalnya. Contoh yang A, ini tinggal dikalikan saja diagonalnya 1 kali 3. Ini 1 kali 4 kali 6, yaitu 24. Ini 1 kali 5 kali 9, yaitu 45. Tetapi, ya ini hanya untuk matriks-matriks yang merupakan matriks segitiga. Boleh matriks segitiga bawah atau matriks segitiga atas. Jadi kesimpulannya, jika kita diminta untuk menentukan determinan dari suatu matriks segitiga atas atau matriks segitiga bawah, maka cukup hitung saja perkalian dari unsur-unsur diagonalnya. Lalu bagaimana dengan matriks-matriks yang bukan merupakan matriks segitiga? Ya, maka kita bisa melakukan operasi baris elementer pada matriks tersebut sehingga bisa menjadi matriks segitiga atas atau matriks segitiga bawah sehingga determinannya bisa kita tentukan dengan cara mengalihkan saja unsur-unsur diagonalnya. Oke.
Tetapi ketika kita melakukan operasi baris elementer, akan terjadi perubahan pada nilai determinannya. Misalkan, yang pertama, berikut pengaruh-pengaruhnya. Yang pertama, jika kita melakukan satu kali pertukaran baris, maka determinannya akan berubah menjadi negatifnya. Misalkan matriks A berikut, ini determinannya adalah 3. Jika kita tukar barisnya, baris ini menjadi ini dan ini menjadi ini, jika kita tukar, maka determinannya itu akan berubah menjadi negatifnya. Kalau ini 3, berarti di sini akan menjadi negatif 3, karena kita telah melakukan pertukaran baris. Yang kedua, apabila matriks B berasal dari matriks A dengan cara mengalihkan suatu baris dengan suatu konstanta tak nol, maka determinannya juga akan merupakan perkalian dari suatu konstanta tak nol tersebut. Jadi misalkan berikut matriks A-nya, determinannya adalah 3. Jika kita melakukan operasi dengan cara mengalihkan baris kedua dengan 2, ya, jadi 2B2, maka nanti otomatis hasil determinannya akan menjadi 2 kalinya, ya. Jadi determinannya akan menjadi 6. Yang ketiga, apabila kita melakukan penjumlahan atau pengurangan suatu baris dengan perkalian konstanta tak nol dari baris lainnya, maka determinannya akan tetap sama, tidak berubah. Contohnya, pada matriks A berikut determinannya adalah negatif 12. Kemudian kita melakukan operasi baris elementer dengan cara baris 2 min 2 baris 1. Baris kedua dikurangkan dengan 2 kali baris ke 1. Ya, maka nanti hasil OBE-nya ini determinannya pasti akan tetap sama. Ya. Jadi 3 operasi baris elementer yang biasa dilakukan itu pasti akan mempunyai pengaruh-pengaruh terhadap determinan dari matriks awalnya. Kecuali operasi pada yang aturan yang ketiga. Jika operasi baris elementer pada aturan ketiga itu tidak akan merubah determinan dari matriks awalnya. Namun pada operasi yang pertama dan kedua akan mengalami perubahan determinan dari matriks awal sebelum dilakukan operasi. Contoh, tentukan determinan matriks A berikut 210, 121, 0, 1, 2. Ya. Dari sini kita bisa melihat bahwa matriks A berikut bukan merupakan matriks segitiga atas maupun matriks segitiga bawah. Maka kita perlu lakukan operasi baris elementer sedemikian sehingga matriks A berikut berubah menjadi matriks segitiga atas atau matriks segitiga bawah. Oke. Berikut adalah operasi yang dilakukan. Yang pertama, kita melakukan pertukaran baris dari baris pertama ke baris kedua, ya, ditukar. Kalau ditukar barisnya, tadi di awal dikatakan bahwa pertukaran baris mengakibatkan nilai determinannya menjadi negatifnya. Ya, jadi di sini nih determinannya kita kalikan min 1 atau menjadi negatifnya. Kemudian operasi berikutnya adalah dilakukan operasi yang ketiga ya, yaitu melakukan penjumlahan atau pengurangan dengan perkalian suatu konstanta tak nol dari baris lainnya. Kalau ini tidak mengalami perubahan determinannya, jadi determinannya tetap sama, negatifnya. Kemudian dilakukan pertukaran baris kembali, ya, yang mana pertukaran baris ini mengakibatkan nilai determinannya menjadi negatifnya. Jadi negatif ini dinegatifkan lagi sekarang menjadi positif. Dan yang terakhir, operasi ini tidak mengakibatkan perubahan pada determinan. Jadi masih tetap sama, sehingga kita sudah peroleh matriks bentuk segitiga bawah, sehingga dari sini kita dapatkan determinannya adalah perkalian pada unsur-unsur diagonalnya, yaitu 1 dikalikan 1 dikalikan 4. Hasilnya adalah
4. Oke, demikian kita akan lanjutkan ke video berikutnya untuk teknik-teknik determinan yang lainnya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.